Ini aturan dan prosedurnya ya. Setelan pedal kopling ini harus ada preknya kayak gini ya. Jadi nggak boleh terlalu kencang, kemudian nggak ada preknya sama sekali ya. Nah ini supaya si klat di situ atau kopling dia awet ya. Kayak kita sama-sama belajar bareng supaya terbiasa ya, terbiasa kerja dengan baik, kemudian ikutin aturan, nggak boleh asal ngawur artinya ya. Nah ini standarnya kayak gini nih, keluaran pabrikan juga kayak gini ya. Jadi nggak boleh sama sekali nggak ada preknya ya, harus ada gapnya. Ini masih nunggu spare partnya, kita belanja, nanti tak anterin ke rumah. Biasanya kita nggak repot-repot ya, tinggal telepon apa yang dibutuhkan, kemudian transfer, spare part nyampe rumah ya, nyampe bengkel. Andika Motor, channelnya seputar otomotif, Pandeglang, Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Juga salam aktivitas ya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan di segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita, tentunya di bidang dan profesi kita masing-masing. Kali ini kita kedatangan satu unit Suzuki Avivi. Tadi malam dia mengalami trouble di bagian transmisi atau tuas transmisinya. Dia nggak bisa dipindahkan ketika lagi dihidupkan ya, tapi kalau sedang mati kayak gini, nah dia bisa ya. Sekarang apa yang terjadi sebenarnya di unit ini ya, banyak faktor sekali. Yang pertama mungkin si plat koplingnya, bisa juga, tapi kebanyakan dari plat cover ya, plat cover atau matahari yang biasa disebut matahari, juga bisa terjadi di bagian central bearing atau deklaher ya, di bagian kopling. Terus si engine ini ada engine check yang menyala ya, entah apa kita belum cek karena tadi malam kita terburu-buru ya, belum sempat kita cek, belum sempat kita scan. Nah yang itu tuh kelihatan guys ya, ini nih. Nah untuk transmisi atau persnelingnya kita injak kenceng ya, dia nggak bisa sama sekali, nggak masuk ya. Kalau pengen dimasukkan harus kita matikan, baru kita masukkan dulu, kemudian kita start ya. Oke, untuk DTC nya kita lihat. Oke, Suzuki ya. Oke, ada 3 ya, 1/3, lagi-lagi 3. Sekarang ketemunya di P0031 untuk Suzuki Avivi ya. Yang P0031 dia mengarah ke O2 sensor atau sensor oksigen ya. Kemudian yang kedua IAT sensor high circuit input ya. Kalau sirkuit high circuit itu berarti dari kabel ada yang putus ya. Jadi kalau kita mendeteksi atau scan sebuah unit, kita harus paham di bagian sininya nih. Misalkan IAT circuit high input, nah itu berarti ada trouble, kerusakan di bagian
kabel, kalau enggak di bagian sensornya ya, atau soketnya yang lepas. Kemudian P0500 vehicle speed sensor itu kaitannya ke speedometer ya, ke speedometer atau ke kilometer. Nah itu biasanya putus ya. Oke, berarti ada 3, O2 sensor, kemudian IAT sensor, kemudian speed sensor ya. Oke, kita cek dulu untuk transmisinya, kita turunkan dulu, kita lihat bagian koplingnya ya, karena ini benar-benar keras ya. Kalau kita hidupkan terus kita injak, dia benar-benar sama sekali nggak bisa hidup ya, nggak bisa masuk ya, kecuali kita matikan dulu baru bisa ya. Oke, padahal si pedal koplingnya pun diinjaknya enak ya, agak keras, berarti kan untuk tuasnya atau slingnya dia masih berfungsi dengan baik ya. Oke, nanti kita lanjut videonya guys. Next guys, oke, sekalian katanya ini ada berebet-berebet ya, kalau misalkan di akselerasi tanggung ya, misalkan lagi nyalip, kita membutuhkan power ya, dia agak nyendat-nyendat. Biasanya kalau Suzuki AVV, Futura, Avanza itu biasanya di sini nih, kalau nggak koilnya yang bocor, dia si cangklong businya itu, nah ya, kerendam oli ya. Kenapa? Karena di sini kan ada seal nih, tiap-tiap lubang ini ada seal, sealnya udah keras sehingga bocor, terus penuh ke lubang busi ya. Dia agak nyendat, positif dari sini ya, positif dari cangklong busi basah kerendam oli. Dan sekarang kita kembali next ke bagian bawah ya, untuk lihat apa namanya, plat cover atau kopling. Karena ini kan susah sekali masuk ya, susah sekali masuk kalau dihidupkan. Itu biasanya karena plat cover atau si bearingnya ya, bearing sentral atau declarer ya. Nah, sekarang kita lihat dari matahari ya. Kalau untuk mataharinya sih masih bagus, cuman ini kan habis tuh, habis ya, sengaja belum kita buka. Jadi si kuku-kukunya ini nih udah habis, dia enggak, kalau orang Jawa bilang kemungkung ya. Kalau untuk plat-platnya atau apa namanya, jari-jari ininya ya, ini masih ada kemungkung sedikit. Jadi nggak boleh misalkan pasang plat cover ininya rata ya, kelihatan rata ya, kelihatan rata cepak, itu pasti gagal ya. Kalau ini kan ada agak kemungkung ya, agak kemungkung keluar. Tuh guys, caranya ya. Berarti ini udah positif untuk gigi nggak mau masuk itu dari plat covernya atau mataharinya, tapi kita belum lihat posisi si plat bisnya atau plat koplingnya. Oke, nanti kita buka dulu, kita lepas dulu. Nah ini untuk O2 sensornya ya, O2 sensornya, olinya parah guys. Oke, kita lepas dulu plat covernya guys. Oke, ini untuk bearingnya ya. Untuk bearingnya juga kena guys. Kalian nanti copot, kita lepas, kita ganti guys ya. Oh ya, tadi lupa ya, kan ada DTC speed sensor. Speed sensor untuk unit APP itu udah elektrik ya, nggak menggunakan seling kayak di Futura ya. Kita ke kolong lagi guys. Nah untuk DTC yang mengarah ke speed sensor udah kita temukan ya. Nah di sini nih putus nih. Sebentar, putus ya. Ini kayaknya kejepit ya. Ini soketnya. Berarti positif untuk DTC yang mengarah ke speed sensor dari sini guys ya. Si kabelnya putus guys.
Nah ini speed sensor ya, sensornya pas di belakang transmisi ini guys ya. Oke, sudah kita lepas untuk ini apa, plat koplingnya ya. No, kan si springnya, pernya juga udah pada oblak kayak gini ya. Oke, nanti kita lanjut videonya ya. Gimana? Berarti positif ini ganti satu paket ya untuk koplingnya, mataharinya, plat koplingnya, kemudian bearingnya. Di bengkel video call kayaknya, percaya mah. Oke. Untuk yang Avanza kita masih nunggu spare partnya ya. Ini restorasi kaki-kaki yang kemarin itu ditayangkan sebelumnya di video apa namanya, Pios Brebet ya. Ini masih nunggu spare partnya, kita belanja. Nanti tak anterin ke rumah, biasanya kita nggak repot-repot ya. Tinggal telepon apa yang dibutuhkan, kemudian transfer. Spare part nyampe rumah ya, nyampe bengkel. Oke, untuk spare partnya udah datang ya. Nah ini untuk seal busi nih, seal busi 4 biji, kemudian bearingnya, terus plat disk kita masih menggunakan XCD ya. Kenapa? Karena sama aja guys, kita selalu menggunakan produk XCD. Ini untuk sling pedal kopling, kemudian ini O2 sensor ya, terus ini plat cover. Plat covernya juga kita menggunakan yang XCD. Nah ininya ya, dari sini ya kita bisa cari tahu dari sini kalau barang yang bagus ini kayak bau-bau obat nyamuk ya, lapisan ininya nih. Ini plat disknya tetap ya yang merek biasa pun, yang bukan merek XCD, tetap di sininya produknya XCD ya, tetap XCD, dan kita selalu menggunakan plat kopling XCD guys. Udah sering ya, udah sering, pokoknya udah sering banget dan aman ya. Oke, nanti kita pasang dulu ke unit guys. Oke guys, sudah kita pasang ya ke unit. Cara ngepasinnya si lubang ini nih supaya presisi ya, kita pasin di lubang-lubang mataharinya di sini nih. Pakai jari aja kayak gini nih. Sebelah sini, kemudian sebelah sini lagi, kemudian di bawah ya. Itu pasti presisi ya. Pasti presisi. Nah, ini untuk deklahernya seperti ini nih. Kenapa ini bisa susah banget masuk atau dipindahkan giginya ya, karena ininya udah habis nih ya. Ininya udah cepak nih. Tuh, udah cepak ya. Kalau yang baru dia agak keluar nonjol ya. Terus di bagian sininya kan yang tadi tuh habis ya. Habis banget. Nah, sekarang kita coba kita pasang. Tetap kita menggunakan yang punyanya XCD ya. Oke, kita lanjut, kita pasang. O2 sensor udah kita lepas, kita ganti sekalian. Pokoknya kalau kita ganti plat kopling atau matahari satu set baru ini harus agak kemungkung ya. Ininya nih. Harus agak kemungkung, jadi jangan sampai dia dempes ke dalam ya. Oke guys, sudah terpasang ya. Tinggal kita hidupkan, kita tes ya. Kita lihat dulu engine checknya ya. Yang kuning tuh ya. Oke, mati ya.
Jadi di DTC itu ada 3 tadi, mengarah ke sensor O2, kemudian IAT sensor, juga ke speed sensor ya. Kalau di speed sensor itu putus kabelnya, wiringnya, kemudian di O2 sensor diganti O2 sensornya. Kalau di IAT dia lepas di bagian soketnya ya, mungkin bekas bersihkan rumah filter udara, lupa mungkin ya. Nah sekarang kita injak ininya ya, dialnya. Udah enak ya, enak guys, keren ya. Nah perlu diingat kalau style-style kopling itu harus ada pre ya, harus ada ininya nih, kayak gini nih. Nah jadi jangan sampai keras, ini standarnya kayak gini nih ya, harus ada liburnya, nggak boleh keras ya, kira-kira 1 cm ada ya, ini standarnya ya. Oke, untuk APP beres, engine check nggak menyala, biasanya kalau permanen dia nyala lagi ya. Kita matikan, hidupkan, mati, oke. 3 kali start, biasanya kalau permanen dia hidup lagi ya. Oke, aman ya. Tinggal kita rapihin di bagian coil di sini. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinahayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.